Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah dari Via Cornelia. Wow, kisah-kisah dari Via selalu menarik untuk disimak ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Ekstrim, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Ekstrim kami upload setiap hari teman-teman ya. Setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Budhara Warung Nasi Pecel Bo Sarinten, Jawa Timur, sekitaran tahun 2000-an. Desa Sukosari pagi itu tampak asri. Pohon-pohon yang menjulang tinggi dan hamparan sawah yang membentang luas terlihat di sana. Suara kicau burung bersautan, angin berembus pelan menggoyangkan dedaunan. Beberapa orang sudah mulai beraktivitas. Ada yang membawa cangkul, ada yang membawa arit, dan ada yang membawa keranjang. Di tepi jalan, tepat di bawah pohon mahoni, sebuah warung yang dindingnya terbuat dari bambu dan di depannya ada sebuah papan kecil yang bertuliskan Warung Nasi Pecel Bu Sarinten. Sebuah warung legend yang cukup terkenal di desa Sukosari. Setiap pagi antrean terlihat menumpuk. Beberapa orang duduk di bangku yang terbuat dari bambu sambil menyeruput kopi dan juga menyantap sarapan dengan lahap. Bu Sarinten tak hanya menjual nasi pecel, ada lontong pecel, nasi jagung, nasi urap, kopi, teh, dan lainnya. Wanita berusia senja itu cekatan melayani para pelanggan dari berbagai kalangan. Ada bapak-bapak yang sengaja sarapan dan ngopi, ada juga ibu-ibu yang membelikan sarapan untuk anak dan suaminya. "Bo, lontong pecel satu," seru salah satu pelanggan dari bangku yang ada di depan warungnya. Wanita itu tersenyum dan dengan cekatan mengambilkan pesanan. Dia tak jalan sendiri memberikan kepada pelanggan, sebab salah satu kakinya patah akibat kecelakaan yang menimpa beberapa tahun yang lalu. Ada seorang gadis yang sengaja ia bayar untuk membantu. Dia adalah Nisa, seorang gadis yang usianya masih tergolong muda. Dia adalah anak dari saudaranya yang putus sekolah. Matahari mulai merangkak naik. Pembeli semakin ramai dan nasi juga lontong hampir saja habis. Sarinten masih belum berhenti melayani pelanggan. Wajahnya masih bersemangat dan senyumannya selalu tersungging ramah. "Berapa, Mbok?" tanya salah satu orang setelah menerima pesanannya. "Nasi satu, lontong pecel satu, semuanya 6.000, jawab Sarinten. Ya, nasi mereka memang murah, berbeda dengan warung lainnya. Nasi pecel yang hanya ada pecel, tempe goreng kering, dan peyek itu dibanderol dengan harga Rp3.000 saja. Prinsip Sarinten, untung sedikit tapi setiap hari, daripada untung banyak tapi nunggu bulanan. Itu yang selalu Sarinten terapkan sejak mulai berjualan. Siang itu, dagangan Sarinten sudah habis tak bersisa. Sambil berpegangan, dia berjalan membersihkan warung dan mencuci alat-alat yang ia pakai. "Nisa, kamu boleh pulang, Dok. Ini upah hari ini. Itu loh, ada nasi sama lontong, kamu bawa pulang juga ya," ujar Sarinten lembut. Nisa tak tega meninggalkan Sarinten jika belum selesai.
dia berinisiatif membersihkannya dan mencuci semua alat-alat jualan. Setelah selesai, barulah ia berpamitan kepada Sarintan. Bu Sarintan duduk di tepi warung itu menatap sawah yang hijau. Meskipun jualannya ramai, tak membuat Sarintan ingin membangun rumah seperti orang-orang lainnya. Dia hanya ingin hidup sederhana. Saat tengah asik melamun, Sarintan merasa ada yang aneh. Seperti ada orang yang lewat. Dia sontak menoleh, akan tetapi kosong. Tak ada siapa-siapa, hanya pohon yang bergoyang ditiup angin. Perasaanku aja kali, gumam Bos Sarintan. Dengan kakinya yang pincang, dia pun bangkit hendak masuk ke rumahnya. Sarintan akan beristirahat sebelum nanti mulai menyiapkan bumbu pecel, sayur lodeh, dan mencari sayur-sayuran untuk pecelnya. Namun, tiba-tiba saja, saat dia hendak berjalan, ada yang bergerak-gerak di kakinya. Sarintan menoleh ke bawah dan betapa terkejutnya dia kalau melihat apa yang ia saksikan. Ular hitam melilit kakinya. Sarintan berteriak meminta tolong. "Tolong, ada ular!" teriak Sarintan. Beberapa orang yang tengah sibuk di sawah sontak menghampiri saat mendengar suara Sarintan. Saat itu, wajah Sarintan sudah pucat pasi, tubuhnya bergetar hebat, hampir saja dia pingsan. "Ada apa, Mbok?" tanya Paidi, salah satu bapak-bapak yang saat itu menenteng cangkul. "Itu, ada ular. Tolong, di kakiku!" suara Sarintan terbata-bata. Paidi menoleh ke arah kaki Sarintan. Tak ada apa-apa, hanya semak belukar saja. "Itu makar, Mbok. Aduh, bikin heboh aja siang-siang," gerutu Paidi kesal. Sarintan menoleh ke bawah. Aneh, dia sangat yakin kalau tadi ia melihat itu benar-benar ular. Lalu, belukar itu dari mana? Dia sudah membersihkan tempat itu setiap hari. Meskipun tengah sibuk, masih saja ia menyempatkan waktu. "Mungkin aku capek jadi salah lihat," batin Sarintan. Dia pun susah payah berjalan masuk ke dalam warungnya dan hendak mulai membuat bumbu pecel. Sarintan mulai mempersiapkan bahan-bahan, kacang, cabai, dan lain-lainnya. Sarintan merasa aneh. Cabai yang ia beli pagi tadi masih segar dan baru dipetik dari sawah. Sebab dia langsung membeli dari petani karena letak warung memang berada di pinggir sawah. "Kok cabaiku busuk gini ya? Aneh. Padahal barusan masih seger loh." Sarintan berbicara pada dirinya sendiri. Terpaksa, dia harus memilah cabai-cabai tersebut. Akan tetapi, hampir semua cabai justru membusuk dan menghitam. Sarintan terpaksa membeli cabai lagi, kini ke pedagang lainnya. Sarintan berpikir mungkin cabai orang tadi bermasalah, jadi busuk seperti ini. Setelah mendapatkan cabai dan pulang, Sarintan mulai lagi berkutat di dapur. Kali ini, kacang-kacangan yang sudah ia goreng tadi warnanya berubah. Tak seperti saat diturunkan dari wajan yang mengkilap, kini justru mengeluarkan air. "Kok kacangnya bisa gini ya?" tanya Sarintan heran, matanya memindai setiap sudut ruangan kecil itu. Rasanya Sarintan cukup lelah. Dia pun duduk sambil berpikir tentang apa yang terjadi saat ini. Tiba-tiba saja tercium aroma busuk yang menusuk. Sarintan mual. Dia pun bangkit dan mencari sumber bau tersebut. Tapi aneh, tak ada apa-apa. "Apa jangan-jangan ada tikus mati ya?" ujar Sarintan lagi, masih berpikir positif. Sarintan membersihkan ruangan dan sekitarnya. Dia tak mau sampai besok pelanggannya tak enak saat membeli nasi. Keesokan harinya, seperti biasa, Sarintan bangun tepat jam 3 pagi. Suasana masih sepi. Tak ada suara orang, hanya suara jangkrik. Angin masuk melalui celah dinding bambu. Dengan cekatan, Sarintan menghidupkan tungku kayu.
Dia masih sangat tradisional, belum mengenal dengan kompor gas apalagi di desa yang masih belum maju. Asap dari tungku mengepul. Saat itu, Sarinten mulai menanak nasi dan tungku di sebelahnya sudah ada lontong yang ia masak sedari sore. Sarinten biasa seperti itu agar lontong tahan lama dan tak mudah basi. Sayur lodeh juga sudah, tinggal menghangatkan saja peyeknya juga. Saat hendak mencuci beras di sumur yang terletak di belakang warung, Sarinten menoleh ke kanan dan ke kiri, memastikan tidak ada orang yang mencurigakan di sekitarnya. Sarinten bukan takut hantu, melainkan dia khawatir ada begal atau perampok yang tiba-tiba muncul dan mengganggu. Maklum saja, warungnya terletak di tempat yang cukup terpencil jauh dari keramaian. Namun, saat Sarinten hendak menimba air dari sumur, Sarinten melihat sesuatu yang aneh dan mengerikan dari pematang sawah yang berada tak jauh dari sumur. Dia melihat ada bayangan hitam besar dengan mata merah menyala melintas dengan cepat dan kemudian menghilang begitu saja. Apa itu barusan? Batin Sarinten. Bulu kuduknya langsung meremang, merasakan hawa dingin yang tiba-tiba menyelimuti tubuhnya. Sudah puluhan tahun, Sarinten tinggal di tempat itu. Sejak ia menyandang status janda hingga sekarang sudah renta, baru kali ini dia melihat hal-hal aneh yang membuat hatinya merasa tidak tenang dan takut. Sarinten segera mempercepat pekerjaannya mencuci beras. Setelah selesai, dengan kaki pincang, dia berjalan cepat membawa beras masuk ke dalam warung yang sekaligus menjadi rumahnya. Di dalam warung, yang lebih mirip dengan gubuk reot itu, hanya terdapat satu kamar tidur yang sempit, dapur sederhana, dan bagian depan yang dijadikan sebagai tempat untuk berjualan. Sarinten tinggal seorang diri di tempat itu. Suaminya pergi meninggalkannya setelah mengetahui bahwa Sarinten tidak bisa memiliki anak. Semua itu akibat kecelakaan yang menimpanya dan juga membuat kakinya pincang seperti saat ini. Sarinten mulai merebus sayur-sayuran segar yang baru ia beli di pasar, menyiapkan bahan-bahan untuk membuat pecel yang menjadi menu andalannya. Sarinten juga menghangatkan sayur lodeh. Tiba-tiba saja dari arah sayur lodeh keluar bau yang sangat tidak enak menusuk hidung dan membuat perutnya mual. Sayur itu terlihat berbusa seperti sudah berhari-hari. Sarinten memicingkan mata, merasa heran dan curiga. Aneh, sayur itu tidak disentuh sama sekali olehnya sejak kemarin. Setelah selesai masak, ia langsung membiarkannya di atas tungku. Tidak mungkin sayur itu bisa basi secepat ini. Kok bisa basi ya? Batin Sarinten pada dirinya sendiri. Dia bingung. Sarinten mengambil sendok dan mencoba mencicipi sayur tersebut, tapi Sarinten memuntahkan sayur itu. Bukan lagi asam, tapi baunya busuk. Sarinten mengaduk-ngaduk sayur tersebut, mencari-cari, mungkin saja ada bangkai, tapi aneh. Sayur itu ditutup rapat, kalaupun tikus masuk itu sangat tidak mungkin dan tak masuk akal. Sarinten terus saja mengaduk, akan tetapi ia tidak menemukan apapun. Waktu pun terus berjalan, suara azan sudah terdengar berkumandang. Terpaksa Sarinten membuat sayur lodeh baru dan membuang yang busuk. Beruntung, semua bahan masih ada, termasuk bumbu-bumbunya. Kelapa juga ada dan hanya tinggal dikupas kemudian diparut. Ada-ada saja. Kenapa sih dari kemarin aku kok ngerasa gak enak terus ya? Batin Sarinten resah. Dia merasa seperti ada sesuatu yang buruk akan terjadi padanya. Sarinten mencoba kembali fokus pada pekerjaannya, menyiapkan makanan untuk para pelanggan. Beberapa saat kemudian, semua masakan sudah matang dan siap untuk dijual. Pukul 5 subuh,
Anissa, seorang gadis muda yang biasa membantunya berjualan di warung, datang dan mulai membantu Sarinten menata makanan. Tiba-tiba saja Anissa terkejut saat dia melihat tempe-tempe yang digoreng oleh Sarinten berubah menjadi keras seperti kayu. "Bu, ini kok tempenya jadi kayak kayu begini ya?" tanya Anissa dengan nada heran dan suara yang sudah mulai bergetar karena ketakutan. Sarinten yang baru saja selesai melaksanakan ibadah sholat subuh sontak memicingkan mata, merasa bingung dan tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. "Kayak kayu piye toh, Duk? Mana ada tempe jadi kayu? Kok ya ada-ada aja kamu ini toh?" jawab Sarinten sambil melepaskan mukenanya dan menghampiri Anissa. Anissa mengambil toples yang berisi tempe-tempe yang keras itu dan memperlihatkannya kepada Sarinten. Wanita tua itu sontak terkejut melihat apa yang ada di dalam toples. Matanya membulat sempurna, mulutnya terbuka lebar, jantungnya berdebar semakin kencang. "Ya Allah ya Gusti, kenapa lagi nih?" suara Sarinten bergetar. Baru saja selesai menghadapi perkara sayur lodeh yang basi dengan aroma busuk, kini ditambah dengan tempe goreng yang berubah menjadi kayu-kayu kering yang dipotong kecil-kecil, seolah-olah itu bukan tempe goreng yang lezat. Sarinten terduduk lemas di depan bambu yang terletak di sudut warungnya. Ia terus saja beristighfar dalam hatinya, memohon ampunan dan perlindungan kepada Allah atas segala cobaan yang menimpanya. Tanpa terasa, air mata jatuh begitu saja membasahi pipinya yang keriput. Sarinten merasa tidak berdaya menghadapi semua kejadian aneh yang menimpanya sejak kemarin. "Jangan dijual dulu ya, Mbok. Kita jual seadanya aja, apa yang masih bisa dijual." Nisa berusaha menenangkan Sarinten, mencoba memberikan semangat kepada wanita tua itu agar tidak terlalu larut dalam kesedihan. Sarinten hanya menganggukkan kepalanya, tak sanggup untuk berbicara apapun. Sarinten meminta Nisa untuk membuang tempe-tempe yang sudah berubah menjadi kayu itu ke tempat sampah. Setelah itu, dia berusaha untuk bangkit dan bersiap-siap melayani para pembeli yang biasanya sudah mulai berdatangan sejak pagi. Biasanya, setiap pukul 5:30 pagi, para pembeli sudah mulai antri di depan warungnya itu, menunggu untuk membeli nasi pecel, lontong sayur, atau sekedar minum teh hangat untuk memulai hari mereka. Akan tetapi aneh, sampai mereka selesai menata semua makanan, tidak ada satu orang pun yang datang membeli nasi atau lontong di warung Bos Sarinten. "Bok, kok tumben ya belum ada yang beli? Biasanya jam segini udah rame," tanya Anissa dengan nada heran sedikit khawatir. Dia merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan warung pecel Bos Sarinten. Sarinten menoleh ke arah Anissa dan tersenyum tipis, mencoba menyembunyikan kecemasannya. "Yang gak tahu, Nis, mungkin mereka pada tidur enak. Siapa tahu sebentar lagi ada yang beli ya," jawab Sarinten berusaha untuk berpikir positif. Nisa menganggukkan kepala, mencoba mempercayai ucapan Sarinten. Dia melanjutkan pekerjaannya, membersihkan meja dan kursi di depan warung. Matahari sudah mulai merangkak naik dan semakin tinggi di langit. Akan tetapi, warung Bos Sarinten masih sepi. Tidak ada satu orang pun yang masuk untuk membeli makanan atau minuman. Nisa duduk di sebelah Sarinten di depan bambu, menatap lurus ke arah jalan. "Bok, kayaknya ada yang gak beres deh sama warung kita. Nisa siram pakai air cucian beras dan garam ya, Mbok," ujar Anissa lembut, mencoba memberikan solusi. Nisa percaya air cucian beras yang dicampur dengan garam memiliki kekuatan untuk mengusir energi negatif dan membersihkan tempat dari gangguan makhluk halus. Sarinten hanya menganggukkan kepalanya lemah,
Menyetujui usulan Anissa, dalam hatinya dia terus saja berdoa dan berzikir kepada Allah, memohon perlindungan dan keselamatan untuk diri dan warungnya. Sarinten berharap dengan pertolongan Allah, semua masalah dan kejadian aneh yang menimpanya akan segera berakhir. Nisa sudah membawa ember yang berisi air cucian beras dan garam. Dia membaca doa-doa dan ayat-ayat suci Al-Quran, kemudian meniupkan ke dalam ember itu. Setelah selesai, Anissa langsung saja menyiramkan air itu ke setiap sudut tempat di dalam dan di luar warung, mulai dari depan, samping, hingga terus ke belakang. Saat Anissa hendak masuk kembali ke dalam warung, melewati pintu belakang, tiba-tiba saja muncul seorang wanita yang saat itu tengah mengibas-ngibaskan capingnya untuk mengusir hawa panas. Wanita itu adalah Bule Sri, salah satu pelanggan setia warung pecel Mbok Sarinten. "Nis, kok tumben sih? Mbok Tan gak jualan? Mana aku tadi gak bawa nasi, haus juga," ujar Bule Sri dengan nada heran dan sedikit kesal, pelunya mengucur deras. "Loh, ora Bule, Mbok Tan dodolan kok. Iku buka. Jenengan mau pesen apa?" tanya Anissa dengan nada lembut, mencoba menjelaskan kepada Bule Sri bahwa warung pecel Mbok Sarinten sudah buka dan siap melayani para pembeli. Wanita itu tidak menjawab pertanyaan Anissa. Ia langsung saja berjalan ke depan warung untuk memastikan apakah ucapan Anissa benar. Dia pun merasa heran, mengapa warung yang biasanya sudah ramai dengan pembeli sejak pagi kini terlihat sepi, seolah tak ada aktivitas sama sekali. "Loh ya buka ya Mbok, tak pikir orang dodolan sampean Mboten. Aku sego pecel siji Mbok," ujar Bule Sri terkejut saat melihat Mbok Sarinten sedang duduk di depan bambu. Dia merasa bersalah karena sudah berprasangka buruk kepada Mbok Sarinten. "Sego pecel siji Mbok," ulang Bule Sri dengan nada menyesal. Sarinten menghela nafas lega. Ia tersenyum tulus kepada Bule Sri. Dia bersyukur ternyata masih ada pelanggan yang datang ke warungnya. Sarinten yakin rezeki tidak akan tertukar meskipun ada orang yang sengaja ingin menghancurkan usahanya. Nisa ikut tersenyum lega melihat warung kembali ramai dikunjungi para pelanggan. Bahkan saat itu juga semua jualan langsung ludes tak bersisa, membuat Sarinten merasa sangat bersyukur. "Terima kasih Onduk, kamu sudah mau bantu," ujar Mbok Sarinten. "Ya Mbok, sama-sama. Memang seperti itu manusia Mbok. Nisa yakin kalau semua ini ada yang sengaja mau nutup warung Mboten," ujar Nisa dengan nada prihatin. Dia merasa kasihan melihat Mbok Sarinten harus menghadapi semua cobaan ini. "Biarkan saja Nduk, selama kita tidak berbuat jahat pada orang lain dan selalu berusaha berbuat baik, insya Allah Gusti Allah akan selalu melindungi kita," jawab Sarinten dengan bijak, meskipun sebenarnya dalam hatinya ia bertanya-tanya, siapa yang tega melakukan semua ini padanya. Sarinten kembali berjualan seperti semula. Hal aneh dan gangguan yang sempat mengganggu warungnya beberapa waktu belakangan ini tak lagi muncul. Dia merasa sedikit lega dan berharap semua ini akan segera berakhir. Malam itu, udara terasa semakin dingin. Angin berdesir kencang menggoyangkan pepohonan di sekitar warung. Saat itu, Sarinten baru saja selesai melaksanakan ibadah sholat Isya. Ia langsung saja berbaring di tempat tidurnya dan menutup tubuhnya dengan kain batik untuk menghangatkan diri. Baru saja Sarinten menutup matanya dan mencoba untuk tertidur, dia mendengar suara langkah kaki besar yang menghentak-hentak mendekati warungnya. Sarinten tetap memejamkan mata dan terus berdoa memohon perlindungan. Langkah kaki itu semakin dekat dan sesaat kemudian melangkahi gubuk milik Sarinten. Tubuh Sarinten menegang, wajahnya pucat karena ketakutan, nafasnya tersengal, keringat bercucuran membasahi seluruh tubuhnya.
Sorinten meringkuk di balik selimutnya sambil terus memejamkan mata dan membaca ayat-ayat suci Al-Quran di dalam hatinya. Ya Allah, ada apa ini? Jika ini kiriman dari orang jahat yang tidak suka padaku, hamba hanya bisa pasrah padamu ya Allah. Berikanlah hamba kekuatan dan kesabaran. Sarinten berdoa dalam hatinya dengan penuh kepasrahan. Malam itu, Bu Sarinten tidak bisa tidur nyenyak. Dia mendengar suara-suara aneh dan menakutkan di sekitar warungnya yang membuat bulu kuduknya meremang. Tepat pukul 3 pagi, waktu yang biasanya digunakan oleh Sarinten untuk bangun dan mulai menyiapkan bahan-bahan untuk berjualan. Sarinten pun memberanikan diri untuk bangkit dari tempat tidurnya, akan tetapi dia terkejut bukan main saat melihat ada banyak cacing tanah bertebaran di lantai warungnya. Gubuk itu memang lantainya masih berupa tanah liat yang dipadatkan jauh dari kata mewah dan nyaman. Sarinten turun dari tempat tidurnya sambil menjijit agar tidak menginjak cacing-cacing itu. Dia merasa jijik dan takut. Aneh, dari kamar tidur sampai ke dapur semuanya dipenuhi dengan cacing tanah, padahal saat ini belum musim hujan, jadi sangat tidak mungkin cacing-cacing itu bisa masuk ke dalam warungnya. Sarinten segera mengambil garam dapur dan menabur-naburkannya ke arah cacing-cacing tersebut. Seketika cacing-cacing itu menggeliat tak karuan, kemudian mati satu persatu. Sarinten mengambil sapu dan serok membersihkan lantai warungnya. Kok aneh ya? Kok bisa ada cacing sebanyak ini? Batin Sarinten cemas. Dia merasa ada sesuatu yang buruk akan terjadi padanya. Seperti biasa, setelah selesai membersihkan warung, Sarinten melakukan aktivitas sehari-hari. Dia memasak nasi, membuat sayur, dan menyiapkan bumbu pecel untuk para pelanggannya. Sarinten berharap Nisa akan datang tepat pukul 5 pagi untuk membantunya berjualan. Lalu warungnya akan buka setelah selesai melaksanakan ibadah sholat subuh. Tepat pukul 5 pagi, Nisa datang dan Sarinten segera sholat. Tak butuh waktu lama, Sarinten sudah selesai. Tiba-tiba saja Sarinten mendengar suara teriakan dari luar. Ya, itu adalah suara pekikan Nisa dengan suara yang sangat keras membuat Sarinten terkejut. Wajah Nisa pucat pasi, matanya membelalak penuh ketakutan. Sarinten mendekat dengan langkah tergesa. Wajahnya juga terlihat ketakutan, namun saat melihat apa yang dilihat oleh Nisa, dia terkejut bukan main. Semua bahan makanan dan masakan yang sudah disiapkan dengan susah payah kini dipenuhi dengan ulat belatung dan cacing besar-besar yang menggeliat. Nisa menangis histeris melihat pemandangan mengerikan itu, sementara Sarinten hanya bisa diam mematung, tak tahu harus berbuat apa. Tak hanya itu, tiba-tiba saja ular-ular dengan berbagai ukuran dan warna masuk ke dalam warung dalam jumlah yang sangat banyak. Ular-ular itu menggumpal seperti rambut, merayap di dinding, di langit-langit, bahkan di atas meja tempat makanan diletakkan. Nisa yang sudah tak tahan lagi melihat semua itu, langsung saja berlari meninggalkan Sarinten dan warungnya. Dia berteriak histeris meminta pertolongan. "Tolong, ada ular, tolong!" teriak Nisa sambil terus berlari keluar dari warung, meninggalkan Sarinten yang masih diam terpaku di tempatnya. Beberapa saat kemudian, semua orang yang berada di sekitar warung datang berbondong-bondong setelah mendengar teriakan histeris dari Nisa. Mereka terkejut bukan main melihat pemandangan yang sangat mengerikan itu. Pak Rahmat, salah seorang warga yang paling disegani di desa itu, langsung saja menarik tangan Mbok Sarinten keluar dari warung tersebut. Dia khawatir terjadi sesuatu yang buruk pada wanita tua itu.
Beberapa warga yang berani membantu membersihkan warung Sarinten dari ulat belatung, cacing, dan ular. Sementara itu Sarinten dibawa pulang ke rumah Nisa untuk ditenangkan. Tak butuh waktu lama, para warga yang berani itu berhasil membersihkan warung Sarinten dari semua hal yang menjijikan dan menakutkan. Mereka heran, dari mana asalnya semua itu? Lalu, kenapa nasi, lontong sayur, dan pecel yang masih baru dimasak itu bisa dipenuhi dengan hal-hal menjijikan? Mereka mulai berbisik-bisik. Apakah warung Sarinten terkena guna-guna atau santet dari orang yang tidak menyukainya? Apalagi beberapa saat yang lalu warung itu terlihat tidak buka, padahal saat itu Sarinten sudah mulai berjualan sejak pagi. Masa iya sih? Ada orang yang gak seneng karo Mbokten? Orang baik begitu? Masih aja ada yang iri, bisik-bisik para warga dengan nada heran dan tidak percaya. Beberapa orang lainnya memicingkan mata, secara tidak sengaja melihat Paiton, seorang wanita yang dikenal suka membuat onar dan memiliki sifat iri dengki, menghampiri kerumunan warga sambil tersenyum. Ada apa ini? Pasti warungnya dicari sama ular ya. Lagian aneh-aneh aja, koyong gak ada lahan lain aja sih buat jualan, ujar Paiton dengan nada sinis dan tatapan merendahkan seolah mengejek. Warga yang mendengar ucapan Paiton itu langsung menoleh dan menatap tajam ke arah wanita itu. Mereka merasa curiga kepada Paiton. Bagaimana bisa wanita itu tahu ada ular di dalam warung Sarinten, padahal ia baru saja datang dan belum melihat apapun. Kok kamu bisa tahu ada ular sih, Ton? Padahal kan kamu berdatang. Apa jangan-jangan apa? Aku gitu yang melakukan ini semua. Ngaco, potong Paiton cepat dengan nada membentak, mencoba mengalihkan perhatian dan menutupi kecurigaan. Semua orang masih menatap ke arah Paiton dengan tatapan penuh amarah. Mereka tahu betul bagaimana sifat wanita itu yang selalu saja membuat masalah dan mencari gara-gara dengan orang lain. Mentang-mentang anaknya kaya raya dan memiliki jabatan tinggi, sesuka hatinya dia menghina dan merendahkan orang lain. Akan tetapi, meskipun Sarinten hanya seorang pedagang nasi pecel yang tinggal di Gubuk Reot, dia memiliki hati yang mulia dan selalu berbuat baik pada sesama. Dia rajin memberikan sumbangan untuk pembangunan masjid dan setiap hari Jumat tak pernah absen memberikan nasi bungkus kepada para jamaah masjid. Warga pun mengusir Paiton dengan nada yang geram, melampiaskan kekesalan dan amarah mereka kepada Paiton. Paiton marah besar mendengar ucapan para warga. Dengan wajah kesal dan penuh amarah, ia pun pergi meninggalkan warung Bos Sarinten dan para warga yang membencinya. Sarinten masih diam terpaku, tubuhnya gemetar. Nisa dan bapaknya mencoba untuk menghibur. Nis, lebih baik besok kita bawa Mbokten ke Kiai saja. Bapak rasa ini semua sudah tidak wajar. Pasti ada orang yang sengaja melakukan ini untuk mencelakai Mbokten, ujar Pak Romli, ayah Nisa dengan perasaan khawatir. Nisa menganggukkan kepalanya, setuju dengan usulan sang ayah. Dia sudah memegang segelas air putih dan menghampiri Sarinten yang masih terlihat lemas. Mbok, diminum dulu ya. Jangan terlalu difikirkan. Yang penting kan Mbokten masih selamat, ujar Nisa lagi dengan nada yang lembut mencoba menenangkan Sarinten. Sarinten mengerjapkan mata perlahan, mencoba menyadarkan diri sendiri. Dia sadar bahwa dirinya tidak bisa terlalu larut dalam masalah ini. Sarinten harus kuat dan tegar demi menghadapi semua cobaan yang menimpa. Sarinten meraih gelas dari tangan Nisa dan meneguk air putih itu hingga tandas. Namun, tiba-tiba saja Sarinten terbatuk. Batuknya amat keras dan kemudian dia muntah darah. Hal itu membuat Pak Romli dan Nisa terkejut. Mereka tidak menyangka akan terjadi hal seperti ini. Ya Allah, Mbokten, Pak, ayo Pak, bantuin Mbokten, seru Nisa histeris sambil memegangi pundak Sarinten. Nisa, ambil lap cepat, bersihkan muntahnya, pinta Pak Romli. Ia tampak panik.
Nisa langsung berlari masuk ke dalam rumah dan mengambil lap untuk membersihkan muntahan Sarintan. Dia juga dengan telaten mengelap mulut Sarintan yang berlumuran darah dengan penuh kasih sayang. Sarintan mendadak lemas, tubuhnya terkulai dan ia pun jatuh pingsan. Pak Romli dengan cepat memindahkan wanita itu ke atas kasur yang berada di ruang tamu dengan hati-hati. Mereka berdua sangat khawatir dengan keadaan Sarintan, takut terjadi sesuatu yang buruk pada wanita tua itu. Nisa duduk dengan cemas di sisi Sarintan yang terbaring lemah di atas kasur, menggenggam erat tangannya. Sementara itu, Pak Romli duduk di sofa, raut wajahnya dipenuhi dengan kekhawatiran dan juga rasa bersalah. Dia merasa bertanggung jawab atas apa yang menimpa Sarintan, sebab selama ini wanita tua itu sudah banyak membantu keluarganya. Tiba-tiba saja Sarintan mengerang kesakitan, tubuhnya menggeliat tak karuan, matanya terbuka lebar menatap langit-langit dan perutnya terlihat membesar dengan cepat. "Tolong, sakit!" Sarintan mengerang sambil memegangi perutnya yang semakin membesar. Pak Romli terkejut melihat perubahan yang terjadi pada Sarintan dalam hitungan menit. Tubuhnya berubah menjadi aneh dan menakutkan. Baju yang dipakainya sobek karena perutnya yang membesar seperti balon yang akan meledak. Bola mata Sarintan yang putih kini berubah menjadi merah. "Nisa, ini sudah tidak bisa dibiarkan lagi. Kamu tunggu di sini, biar Bapak segera datang ke rumah Kiai. Kita harus segera minta pertolongan," ujar Pak Romli dengan nada yang panik. Pak Romli segera berlari keluar rumah untuk mencari bantuan. Sementara itu, Sarintan terus menggeliat kesakitan, rasa nyeri yang tak tertahan semakin menjadi-jadi. Nisa menangis histeris melihat penderitaan Sarintan. Dia mengambil Al-Quran yang berada di dekatnya dan mulai membaca ayat-ayat suci dengan suara bergetar, berharap itu dapat meringankan penderitaan Sarintan. Akan tetapi sakit yang Sarintan rasa justru semakin menjadi-jadi. Sarintan merasa ada sesuatu yang menjalar dari kakinya dan terus naik sampai ke lehernya. "Tolong Nisa, tolong, ada sesuatu yang jalan di badanku," teriak Sarintan, suaranya bergetar. Nisa menoleh ke arah Sarintan dengan tatapan takut. Dia melihat dengan jelas di balik kulit Sarintan ada sesuatu yang bergerak-gerak dan terus berjalan ke atas. Bukan hanya satu, melainkan ada beberapa benda aneh yang semakin banyak naik ke atas, membuat kulit Sarintan terlihat bergelombang dan mengerikan. Nisa menjerit histeris melihat pemandangan yang sangat menakutkan itu. "Nisa, tolong ya Allah, sakit sekali!" teriak Sarintan histeris, suaranya memilukan. Sarintan kembali muntah. Kali ini yang keluar dari mulutnya bukan lagi darah, melainkan cacing dengan jumlah yang sangat banyak. Nisa bergidik melihat pemandangan yang mengerikan itu. Dia merasa bingung, tak tahu harus berbuat apa. Perut Sarintan semakin membesar dan menegang seperti akan meledak. Dari hidungnya keluar cacing-cacing kecil yang merayap keluar masuk, membuat Sarintan semakin kesakitan. Dengan sisa keberanian yang dimilikinya, Nisa berlari keluar rumah meminta pertolongan kepada para warga. Di saat yang bersamaan, Python melintas di depan rumah Nisa dan menghampiri Nisa yang panik. Python merasa bual melihat pemandangan mengerikan di dalam rumah Nisa, tetapi dia berusaha untuk tidak muntah dan tetap membantu. Python langsung masuk ke dalam rumah, mengambil garam dapur, kemudian menaburkannya ke arah cacing-cacing di bekas muntahan Sarintan. "Bapakmu kemana, Nis? Ini sudah tidak bisa dibiarkan lagi. Sarintan ini kena santet. Kita harus segera cari pertolongan," ujar Python dengan nada cemas. Ya, di balik ucapannya yang suka menghina dan sombong, sebenarnya ia memiliki hati nurani dan rasa iba kepada sesama.
Akan tetapi, rasa gengsinya yang terlalu tinggi membuatnya sulit untuk menunjukkan sisi baiknya dan berusaha menjadi orang yang lebih baik. Bapak sedang ke rumah Kiai, Bu. Tadi mboten baik-baik aja. Terus tiba-tiba jadi kayak gini. Jawab Nisa dengan nada sedih dan putus asa. Paiton berlari keluar rumah, memanggil para warga untuk menolong Sarinten dan memberikan doa-doa agar wanita tua itu mendapat keajaiban dan segera sembuh dari penyakitnya. Tak lama kemudian, Pak Romli datang bersama dengan Gus Atem, seorang kiai pemilik pondok pesantren yang ilmunya cukup mumpuni. Laki-laki itu menggelengkan kepala saat melihat keadaan Sarinten. Dia meminta Pak Romli untuk mengambilkan air dan juga meminta korek. Gus Atem membakar kertas. Bekas bakaran kertas itu dimasukkan ke dalam air lalu dibacakan doa. Tanpa menyentuh, Gus Atem meminta Nisa mengusapkannya ke sekujur tubuh Sarinten termasuk perutnya. Sarinten kembali mengerang, tubuhnya mengeluarkan asap. Sarinten kembali muntah dan muntahannya berisi paku, jarum, dan beberapa benda berkarat lainnya. Bersamaan dengan itu, perut Sarinten yang membesar mendadak mengecil, badannya yang tadi kaku kini sudah bergerak. Jadi, kenapa dengan mboten, Gus? Tanya Pak Romli. Beberapa warga juga tengah menyaksikan. Ada yang gak suka sama mboten. Dia benci sama mboten karena jualannya rame dan masih bisa bertahan hidup. Jawab Gus Atem. Astagfirullahaladzim, seru semua warga yang saat itu ada di sana. Bisa-bisanya dia iri sama mboten. Lorong rumah aja masih gubuk. Memang dasar gak punya otak. Salah satu warga tampak geram. Nisa memeluk mboten. Air matanya semakin deras. Ia merasa lega melihat mboten sudah sembuh. Pak Romli, saya tidak mengembalikan santet ini kepada pemiliknya. Biarkan saja azab dari Gusti Allah yang membalas semuanya, ujar Gus Atem dengan suara yang berwibawa. Pak Romli menganggukkan kepala. Bagi mereka, yang terpenting saat ini adalah Mbok Sarinten selamat. Gus Atem juga mengatakan bahwa dalam waktu dekat pengirimnya akan datang, entah ia sudah mendapatkan karmanya atau bagaimana. Beberapa bulan sudah berlalu. Kini warung pecel Mbok Sarinten dipindah dekat dengan rumah Nisa karena tempat yang lama sudah dibakar. Nisa dan Sarinten begitu cekatan melayani para pelanggan, bahkan warung itu kini buka sampai malam. Sebab banyak para bapak-bapak yang meronda suka ngopi untuk menjaga kampung di warung Sarinten. Jualan Sarinten juga semakin berkembang. Tak hanya nasi, lontong, dan kopi, dia juga menjual ketan, aneka gorengan, dan semakin membuat pelanggan tambah ramai dan antre untuk membeli. Alhamdulillah ya, Mbok, jualan kita laris. Nisa pengen beli motor deh, Mbok. Jadi kalau ke pasar bisa naik motor, gak usah jalan kaki, ujar Nisa saat itu sambil membuat kopi. Sarinten tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Keesokan harinya, Sarinten membelikan Nisa motor secara cash, meskipun motor bekas, tapi tak ada hutang riba di dalamnya. Malam itu, suasana warung semakin ramai. Para bapak-bapak nonton bola bareng. Tiba-tiba saja dari arah jalan, seorang laki-laki dengan tubuh gosong dan bau menyengat menghampiri warung itu. "Tan, Sarinten!" teriak laki-laki itu, suaranya terdengar parau. Para pembeli sontak menoleh. "Siapa tuh? Kok badannya gosong gitu?" tanya salah satu bapak-bapak sambil makan pisang goreng dan menyeruput kopi hitam. "Gak tahu, bukan orang sini kayaknya. Tapi kok, nanti dulu deh, kok bentuk badannya kayak aku kenal ya?" jawab salah satunya lagi. Laki-laki itu semakin mendekat sambil terus memanggil nama Sarinten. Boten, itu siapa ya? Boten kenal." Nisa dan Sarinten yang tengah sibuk sontak menoleh. Bersamaan dengan itu, Pak Romli baru saja datang dari musola. "Gak kenal saya,"
jawab Mbok Sarintan. Laki-laki itu kini sudah sampai. Mata Sarintan membulat sempurna. Ya, dia adalah Tarman, mantan suaminya dari desa sebelah yang dulu pergi meninggalkannya. Tan, tolong aku, Tan. Tolong, rumahku kebakaran, istriku minggat, dan anakku nggak bisa diselamatkan, ujar laki-laki itu. Sarintan terdiam, dadanya masih terasa nyeri. Ya, bukan karena Sarintan yang tak bisa punya anak, tapi laki-laki itu pergi. Akan tetapi memang sejak awal menikah, Tarman sudah punya simpanan. Dan kecelakaan itu juga gara-gara Tarman ketahuan berselingkuh dan meninggalkan Sarintan. Untuk apa kamu datang ke sini lagi? Pergi, usir Sarintan. Akan tetapi Tarman justru memohon ampun dan mengatakan kalau ternyata dialah yang mengirimkan santet pati geni ke warung pecel Mbok Sarintan karena ia tak mau Sarintan hidup bahagia. Sebab karena gara-gara Sarintan, orang-orang kampung tahu kalau Tarman berselingkuh, akhirnya ia dikucilkan. Sarintan tak habis pikir, ternyata selain tukang selingkuh, Tarman juga begitu keji. Sarintan menyeret tubuh Tarman dan meminta para bapak-bapak mengusirnya. Sarintan sudah tak mau lagi berhubungan dengan Tarman. Pergi dari sini dan jangan pernah datang lagi. Hiduplah kamu dengan rasa bersalah dan rasa dosa. Hukum tak bertuai itu kini sudah kamu rasakan, Tarman. Aku memang sudah memaafkanmu, Tarman, tapi aku tidak pernah bisa melupakan semuanya. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Via Cornelia. Waduh, ngeri banget ya. Sesuatu yang dikirimkan ke warung Mbok Sarintan ini. Dan agak-agak ini ya, mengerikan dan menjijikan ya. Bentuk-bentuknya tuh ular cacing, ulat dan lain-lain. Dan ternyata pelakunya adalah mantan suaminya. Waduh. Ini ngeselin banget nih laki-laki model gini, Tarman. Dan saya sih setuju aja sih. Di endingnya itu Mbok Sarintan ngusir dan kata-kata juga bagus ya. Saya sudah memaafkan tapi saya nggak bisa ngelupain. Waduh. Di sini saya setuju walaupun ya memang terkesan kejam, tapi memang harus digituin orang kayak gitu ya. Dan biar dia merasakan bagaimana Sarintan coba kalau misalkan nggak ditolong sama Gus Atem, udah selesai itu. Dan di sini alhamdulillah akhirnya Mbok Sarintan sebagai orang yang baik, dia dikelilingi oleh orang-orang yang baik juga. Jadi dia ditolong sama Nisa, sama keluarganya Nisa, dibantu sama Gus Atem dan juga warga, sehingga akhirnya alhamdulillah Mbok Sarintan berhasil melewati masa-masa yang sulit. Poin yang bisa saya ambil dalam kisah ini adalah bahwa berbuat baik aja terus teman-teman ya. Berbuat baik dan jangan pernah mengharapkan sesuatu yang baik itu kembali dari orang yang kita perbuatin baik ya. Karena kadang-kadang kebaikan itu bisa datang dari manapun yang tanpa kita duga-duga. Seperti Mbok Sarintan ini, tiba-tiba si Python itu wanita yang angkuh segala macam, tapi mau bantu dia pada akhirnya. Waduh, Python unik juga ya namanya ya, Python ya. Luar biasa kisahnya Via Cornelia. Terima kasih, ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like dan tombol jempolnya. Boleh juga dibantu di-share ya link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, yang mungkin punya pendapat lain tentang kisah barusan, silakan bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.